Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang sengketa tanah di pengadilan. Ini di sini akan membahas macam-macam terkait dengan sengketa tanah yang ada di pengadilan. Sebelum mengajukan suatu tuntutan, alangkah lebih baiknya memahami terkait apa jenis sengketa tanah yang dialami atau jenis sengketa apa yang dihadapi oleh para pihak ini. Jadi sebelum kita mengajukan tuntutan ke pengadilan atau mengajukan surat gugatan. Oke. Baik, yang pertama kita lihat di sini jenisnya adalah sengketa kewarisan. Di sini tanah ada sebagai objek sengketa terkait dengan pembagian waris. Ciri-ciri sengketa waris ini biasanya yaitu pihak yang bersengketa adalah dalam satu hubungan waris atau ahli waris dari seorang pewaris. Tanah yang disengketakan berasal dari pewaris. Ya, di sini biasanya masih atas nama pewaris. Dan yang bersengketa ini adalah seluruhnya adalah anggota waris. Dan yang ketiga di sini adalah belum ada pembagian waris terhadap tanah tersebut. Dan tanah itu dikuasai oleh salah satu atau beberapa ahli waris. Jadi di situ tidak dikuasai oleh orang lain. Tapi tanah itu adalah bagian dari dikuasai oleh salah satu atau beberapa ahli waris. Tetapi ada ahli waris yang lain yang belum mendapatkan haknya. Ini makanya disebut di sini adalah sengketa kewarisan. Sengketa kewarisan ini ada dua yurisdiksi atau kewenangan pengadilan yang mengaturnya. Yang pertama adalah pengadilan agama, ini untuk pihak yang beragama Islam. Yang kedua adalah pengadilan negeri untuk pihaknya yang beragama non-Islam. Tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat, ini kita lihat ya apa tuntutannya yang diajukan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya terkait dengan sengketa waris ini, yaitu para pihak yang pertama dinyatakan sebagai ahli waris. Ya, jadi para pihak ini minta dinyatakan sebagai ahli waris. Kenapa dia harus dinyatakan sebagai ahli waris? Karena ketika menjadi ahli waris, dia berhak untuk atas bagian harta warisan. Yang kedua, ditetapkan dulu tanah yang menjadi harta warisan. Jadi setelah ada ditetapkan ahli waris, ada tanah yang ditetapkan sebagai harta warisan. Dan yang ketiga adalah meminta penetapan bagian masing-masing ahli waris atas tanah warisan. Ya, jadi di situ dimintakan bagian terhadap ahli waris atas harta warisan tersebut, karena bisa jadi kedudukan dari ahli waris ini berbeda sehingga menyebabkan perbedaan antar bagian ahli waris. Yang kedua yaitu terkait dengan sengketa kepemilikan. Dalam sengketa ini para pihak mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa. Ya, kalau sengketa kepemilikan ini para pihak mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya, jika pengadilan agama. Pihak yang bersengketa tidak terikat hubungan kewarisan, jadi tidak selalu berterikat hubungan kewarisan. Loh, apa bisa antar ahli waris ini bisa terhadap sengketa kepemilikan? Bisa saja tersebut, tetapi di situ sebelumnya sudah ada pembagian waris. Ya, barulah di situ timbul adanya sengketa kepemilikan ya. Contoh sengketa ini adalah adalah sengketa hibah, wakaf, batas tanah, jual beli tanah, ya, gadai, batas tanah. Nah, ini sengketa kepemilikan karena jual beli tanah, ya, jual beli tanahnya digadaikan, tanahnya nggak diserahkan, nah, akhirnya diakui sebagai kepemilikan. Batas tanah, untuk menentukan batas tanah sebenarnya mana tanahnya, ini adalah sengketa kepemilikan, mana tanah yang dimiliki oleh pihak tersebut.
Di sini adalah untuk mengesahkan kepemilikan ini, pembuktian riwayat tanah dan perbuatan hukum atas tanah yang menjadi dasar menentukan kepemilikan tanah. Jadi untuk riwayat tanah ini akan dibuktikan dari mana seorang mendapatkan tanah, ya, dan perbuatan hukumnya apa, dari apa perbuatannya hukumnya, apakah jual beli, apakah hibah, wakaf, waris, atau ada yang lain. Ya, jadi disinilah ya akan menentukan bagaimana dasar kepemilikan tanah tersebut, sah atau tidak jual beli tanahnya. Yang menjual ada orang yang benar nggak atas jual beli tersebut, pemiliknya atau tidak. Bisa jadi orang menguasai tanah tetapi adalah yang menjual adalah bukan orang yang memiliki tanahnya. Nah itu ya, jadi seperti itu. Sengketa kepemilikan tanah biasanya menggunakan tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu ada perbuatan melawan hukum diantaranya karena tanahnya dikuasai oleh pihak lawan. Tuntutan pihak biasanya adalah penyerahan tanah objek sengketa dan tuntutan ganti rugi. Jadi biasanya yang pertama dia dinyatakan sebagai pemilik tanah atas suatu objek perkara, atau pihak lawan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah orang lain. Selanjutnya diminta untuk, kalau tanahnya itu dikuasai oleh pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan diikuti dengan tuntutan ganti kerugian. Ini biasanya tuntutan pokoknya ada 4 itu ya. Yang ketiga adalah sengketa sebagai objek perikatan. Dalam perkara ini tanah bukan pokok sengketa, namun ada perbuatan lain yang menjadi sengketa. Namun ada hubungannya dengan tanah, bisa perjanjian hutang piutang, gade, sewa menyewa. Ya, di sini. Maksudnya adalah contoh di sini, tanah sebagai objek sewa menyewa. Jika ada sengketa sewa menyewa, yang menjadi masalah adalah kewajiban dalam rangka sewa. Ya, berdasarkan sewa menyewa tadi. Tanah adalah menjadi dampak karenanya. Jadi contohnya harusnya tanahnya digunakan untuk suatu usaha, ya, suatu usaha berjalan 5 tahun, dan apabila 5 tahun sudah selesai tanah kembali harus diserahkan kepada pihak pemiliknya. Namun dalam jangka 4 tahun belum selesai sudah disengketakan karena pembayarannya belum selesai. Nah di sini inilah sewa menyewa, sengketanya sewa menyewa. Tapi tanahnya di situ ada kaitannya dalam objek perkara sewa menyewa. Yang keempat adalah sengketa keberatan terhadap nilai ganti rugi pembebasan tanah. Untuk proses pembangunan, pemerintah yang memerlukan tanah dapat mengajukan pembebasan tanah atau pengadaan tanah ya. Terkait proses pembebasan tanah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam proses pembayaran ganti kerugian harusnya dilakukan dengan harga yang layak. Namun, ya kan, pemilik tanah yang keberatan atas penetapan nilai ganti kerugian karena adanya pengadaan tanah dari pemerintah untuk kepentingan umum tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri ya. Kalau keberatan nilai ganti kerugiannya bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Nah, sengketa ini tidak menentukan kepemilikan tanah ya, jadi jelas siapa pemiliknya. Kalau dia di situ ada sengketa tanah, itu berarti tidak bisa ya, harus diselesaikan dulu sengketa kepemilikannya. Sengketa keberatan ini hanya untuk menentukan harga yang ditetapkan pemerintah tadi sudah layak atau belum. Ya, contohnya yang di sebelah tanahnya tanah sawah, ya, dihargai per meternya 500 meter persegi lah, di sebelahnya tanahnya dia cuma dihargai 400 meter persegi. Nah, ini kan beda. Nah, inilah ada yang kemajukan keberatan, kok sesama tanahnya berdampingan kok nilainya berbeda. Ini contoh dia mengajukan keberatan atas penilaian ganti kerugiannya. Yang kelima yaitu sengketa lelang atas tanah objek hak tanggungan. Pihak biasanya keberatan atas nilai lelang dari tanah yang dijaminkan hak tanggungan. Karena sebenarnya diketahui nilai lelang pasti tidak akan sebesar jika dijual secara umum. Nah, di sini ini biasanya tanah ini sebagai jaminan hutang yang dibebani hak tanggungan. Tidak bisa membayar, maka pemilik hak tanggungan tersebut mengajukan lelang. Nah, dan ini biasanya orang-orang pada keberatan karena nilai lelang dari tanah tersebut
ini ketika dijual tidak sebagaimana harga pasaran, ya namanya juga harga lelang ya. Nah, namun untuk sengketa ini yang keberatan tadi ya terhadap nilai lelang tadi sangat sulit dikabulkan karena memang secara hukum hak tanggungan memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan. Perlu diingat, jika tidak bisa membuktikan adanya prosedur dan tata cara lelang yang tidak memenuhi syarat, ya. Jadi ketika Anda mau mengajukan gugatan, Anda harus lihat, ya, Anda harus buktikan adanya prosedur atau tata cara lelang yang tidak memenuhi syarat itu, sehingga proses lelangnya itu bisa dikabulkan atau dibatalkan, dibatalkan. Jadi video ini adalah sebagian dari jenis sengketa tanah yang dibahas. Masih banyak sengketa yang lain, semoga di lain waktu bisa kami bahas lebih dalam lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu di video kami yang akan datang.